bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal 9, pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sekali lagi kita Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun pagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini dalam renungan kita, saya berikan tema bagi kita yaitu janji pemulihan. Sekali lagi, janji pemulihan. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita melihat dari penimbunan dosa yang boleh dilakukan oleh umat pilihan Allah, yaitu umat Israel, yang secara terus boleh melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan Allah, seharusnya mereka tidak mengalami janji pemulihan yang daripada Allah. Sepatutnya lah mereka mengalami murka Allah, yaitu penghukuman, pembuangan ke Asyur. Mereka dijadikan budak dan mereka mengalami kesusahan. Namun kita melihat Allah yang penuh dengan kasih itu boleh mengasihi kehidupan umatnya, dan dia boleh memberikan janji pemulihan kepada umatnya. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang penuh dengan kesetiaan,
Allah yang penuh dengan kasih setia yang terus ada kepada umatnya. Sehingga Allah tetap menyediakan kelepasan setelah penghukuman itu. Allah menyediakan pemulihan setelah masa pembuangan dengan syarat, yaitu bertobat, mengakui bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Allah sendiri, dan mengakui segala pelanggaran mereka. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mau melakukan itu, ketika umat Israel mau bertobat, mengakui kesalahan, dan mengakui Allah yang penuh dengan kasih itu sebagai Allah yang dapat menolong kehidupan mereka, barulah pengampunan dan pemulihan akan dicurahkan kepada mereka, dan Allah akan kembali mengasihi mereka, memberikan damai sejahtera, dan menyuburkan kembali kehidupan mereka. Kita boleh melihat di ayat 5 sampai dengan 9 bagaimana Allah boleh menyampaikan melalui Hosea. Dikatakan bahwa aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Bagaimana Allah mengasihi mereka? Dikata yang ke-6, aku akan seperti embun bagi Israel, maka Israel akan berbunga seperti bunga bakung, menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, dan ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa janji pemulihan daripada Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 dikatakan, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasuk seperti anggur Libanon. Ini membuktikan betapa besarnya kasih Allah di tengah kehidupan umat Israel. Ketika mereka mau bertobat kembali kepada Allah, maka pemulihan akan yang nyata diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka akan kembali dikasihi. Mereka akan menjadi seperti bunga yang mengeluarkan harum semerbak, sehingga setiap orang yang melihat akan kagum. Setiap orang yang bertemu akan menyukai mereka. Bapak Ibu saling terkasih, kalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh orang Israel setelah membaca kitab Hosea ini, apakah layak orang Israel mengalami janji pemulihan ini? Namun kita melihat Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, tidak pernah ingkar janji. Sekalipun ada pelanggaran yang kita buat, namun ketika kita mau bertobat, berbalik kepada Allah, maka janji pemulihan itu akan dinyatakan kepada kita. Pernahkah kita mendengar ada Allah lain berkata demikian? Tidak ada, Bapak Ibu saling terkasih. Hanya Allah yang kita percaya, yang kita sembah, yaitu Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang mampu memberikan janji pemulihan ini untuk boleh memulihkan kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu, nubuat Hosea ditutup dengan suatu panggilan hikmat, yaitu agar orang-orang yang berhikmat belajar dari pengalaman umat Allah. Pelajaran rohani Hosea ialah agar kita tidak meneruskan langkah yang salah, namun kiranya mata rohani kita yang membaca dan menggali kebenaran kitab Nabi Hosea ini dapat dicelikkan, dan kita dapat melihat bahwa pada dasarnya Allah mengasihi dan tidak menginginkan umatnya binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghukuman yang paling keras pun tidak dimaksudkan Allah untuk membinasakan, tetapi untuk tujuan pertobatan.
sehingga umatnya mengalami anugerah daripada Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, marilah kita bersedia untuk dipulihkan Allah. Biarlah rangkaian khotbah-khotbah Hosea yang telah kita dengarkan dalam nubuatnya, yang telah menuding dosa Israel dalam penyembahan berhala ini, mengingatkan kita supaya kita boleh tetap berada di dalam kasih karunia Allah, supaya kita tidak berpaling daripada Allah. Meskipun penghukuman Allah telah dinyatakan kepada umatnya, namun itu semua bertujuan supaya kita mengalami kasih karunia-Nya. Dan kesimpulan bagi kita pada hari ini, dalam renungan yang boleh kita renungkan dari kitab Hosea ini, mau mengajak kepada kita supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kita tetap bermurah hati dan mengasihi Allah, dan lewat itu kita boleh mengalami kasih karunia. Jangan biarkan hati kita berkeras sehingga kita berada terus dalam dosa. Namun mari kita bertobat kepada Allah, boleh bermurah hati sehingga kita mengalami anugerah Allah, bukan dilewati anugerah itu, namun menikmati dan mengalami kasih karunia Allah. Nikmati janji pemulihan daripada Allah lewat pertobatan, mengakui kesalahan pelanggaran kita, dan mengakui bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang mampu menolong hidup kita. Maka kita akan mengalami janji pemulihan itu dan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah memberkati kami, bahwa ada janji pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami ketika kami bertobat, dan senantiasa terus boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mampukan kami sehingga kami boleh mengalami anugerah-Mu. Terima kasih. Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.